Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Di pagi yang mendung ini, kembali kita membahas tentang bilah atau pisau tradisional. Banyak sekali yang bertanya tentang pisau yang saya pakai di RPH. Sebenarnya sudah sering saya posting, mungkin untuk subscriber yang baru join, baru mensubscribe channel GSN ini baru tahu pisau apa, panjang berapa gitu. Ada yang tanya itu diselis apa, seperti itu pertanyaannya, dan mungkin belum melihat postingan-postingan sebelumnya seperti itu. Maka untuk yang baru bergabung, baru melihat konten ini, diharapkan untuk mensubscribe, karena subscribe gratis, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari GSN. Karena insya Allah selalu posting setiap hari minimal 1 kali, terkadang sampai 7 kali dalam sehari, 1, 2, 3 sampai 5. Kalau pas semangat dan ada stok baru yang selesai, yang beres, yang siap ditampilkan, maka kita selalu bersemangat untuk membuat konten gitu. Nah, di sini ada pisau-pisau yang saya bawa di RPH. Sebenarnya bukan andalan. Jadi begini konsepnya, ketika kita ingin menjadi jagal, ingin menyembelih, konsep utamanya adalah kenyamanan. Jadi kita makanya ini bilah-bilah tradisional itu macam-macam bentuknya, ukurannya, ya, model dan materialnya itu berbeda-beda, macam-macam, karena selera orang juga beraneka macam. Nah, di situ makanya kita harus tahu, bisa memilih dan memilah bilah mana yang akan kita pakai, termasuk juga untuk sembelihan gaya dorong maupun gaya tarik atau double spek. Bisa dipakai untuk dorong, juga bisa dipakai untuk gaya tarik. Yang terpenting adalah kembali kenyamanan, nyaman bagi kita, nyaman bagi tim kita. Nah, di sini akan kita kupas lagi tentang bilah-bilah yang saya pakai di RPH. Yang pertama, pisau seset. Nah, ini sangat recommended banget. Kemarin kita bikin 10 piece, masih banyak stoknya, masih ada 3 atau 4 piece itu ya, 4 atau 5 piece masih ada. Ini sangat recommended. Saya pernah buat postingan khusus untuk pisau ini dengan judul pisau sembelih serbaguna. Serbagunanya apa? Bisa untuk sembelih, sembelih kambing, domba, biri-biri dengan metode gaya tarik. Selanjutnya bisa untuk seset, baik seset kulit sapi maupun kulit kambing. Bisa juga untuk filet, menguliti, memisahkan daging dari tulangnya sampai bersih. Karena bentuknya ini sangat simple, polos ya, tanpa rikaso, tanpa bentuk aneh-aneh. Ini kan enak, sangat idealis, sangat cakep kalau dipakai untuk kebutuhan sembelihan. Ini ya. Nah, di RPH sendiri, rumah pemotongan hewan, jagal yang benar-benar profesional sudah puluhan tahun, dia sejak kecil di situ. Menyembelihnya tidak seperti juleha yang bilahnya minimal 25 cm, ada yang 20 cm ada, tapi pakai yang segini, ukuran 12, 15 itu.
pakai yang ini sangat recommended. Saya kadang-kadang gimana ya, mau menyampaikan ini lo bagus gitu, iki lo api gitu, saya sangat susah gitu. Sudah sering saya posting supaya apa, konsumen itu membeli karena ini bagus, harapannya itu pakailah ini karena ini benar-benar recommended, menurut saya begitu. Materialnya baja bohler K110, didentang, handle-nya gali sono keling, di glowing, dan dipin. Sebenarnya tanpa pin pun sudah kuat, tapi dipin kuningan gitu. Karena untuk memberikan kepercayaan hati kita. Kadang-kadang gitu, sudah bagus-bagus tanpa pin seperti Tarisi, orang mintanya dipin. Sudah bagus-bagus, handle-nya dari tanduk, terus terlihat keras, kokoh, rapi, tapi pengennya minta dipin. Ya macam-macam tadi itu konsumen. Jadi kita harus melayani konsumen dengan baik. Requestan, masukan kita tampung, walaupun kadang barangnya belum ready, belum ada, ya kita buatkan seperti itu. Ini baja bohler ya, K110, panjangnya 15,5, ideal banget dipakai untuk sembelihan, dipakai untuk seset maupun fillet bisa. Terlebarnya 2,3, ketebalan 2 mili. Recommended menurut saya, sering saya sampaikan. Sesetnya pakai yang ini gitu ya. Ajib. Bagus banget. Satin polisnya juga nyerat. Ini ya, sarungnya kulit. Cakep. Terus selanjutnya untuk yang saya pakai beberapa malam di RPH, ini yang saya pakai Victorinox cap payung yang sudah langka, half tang, jadi separuh tang ini ya, hampir full half tang. Sebenarnya kemarin males saya mau turunkan di RPH karena sarungnya kurang sip, kalau dikeluarkan dimasukkan itu keluar masuk itu kurang sip. Terus saya kepinginnya barang yang dijual itu bukan second saya, bukan bekas saya. Disitulah terkadang kemarin ada yang berkomentar gitu, Bang sudah dipakai di RPH belum, coba diteskan. Loh silahkan kalau mau diteskan, tapi kita jualnya kan produk baru. Macam-macam konsumen terkadang maunya yang baru bukan yang bekas. Kita menjual produk baru meskipun di sini sudah lama tapi baru, artinya belum pernah dipakai itu. Cuman kita review untuk mengetes ketajamannya di selis kertas, kresek maupun tisu, seperti itu ya. Jadi harap dipahami, ini tinggal satu-satunya dan limited edition, sudah tidak produksi lagi model seperti ini. Paling ada ukuran berbagai macam pun itu hanya di kolektor-kolektor. Jadi sudah lempar tangan, lempar sana sini, sehingga harganya juga sudah semakin naik. Seperti itu. Half tang di pin 3, gali sono keling. Ini satu-satunya. Ini panjangnya 28. Panjang 28,5, 28,3. Di pangkal lebar banget ya. Di pangkal ini 5 mili, 5 cm maksudnya. 5 cm ya, lebar ya, lebar banget. Ketebalan 2 mili. Kalian ditanya ada sampai selis apa itu? Kalau di RPH selis kertas pun berani. Ini satin polis ya. Di RPH selis kertas pun sudah berani, apalagi sampai selis tisu. Ini belum pernah turun di Batu Asahan sama sekali. Kemarin mau dicoba pakai honing stick sama temen, oleh Pak Mudin dilarang, jangan nggak usah. Ya sudah, padahal saya izinkan. Nah, sementara ini ketajamannya masih standar pabrikan, tapi sudah saya stropping hingga di selis tisu seperti ini sampai halus. Jadi ini kontennya sebenarnya mengulang pembelajaran dan pengenalan bilah yang sebelumnya sudah kita
sayangkan sih sebenarnya. Secara pribadi ini sudah pernah diposting, sebelumnya juga sudah pernah dengan rombongannya, berbagai ukuran, modelnya, dari mulai yang kecil sampai yang panjang. Ini yang terpanjang. Namun kembali kita sampaikan, biasanya kan gini ngetasnya, kayak gini. Ini sudah halus karena dislis tisu juga sudah halus. Seperti ini buat sembelihan sudah sangat tajam banget. Nah, untuk sarungnya seperti ini, sarung masih nyambung dengan sabuknya karena saya pakai untuk harian di RPH. Sarungnya begini, pakai cetekan gini, jadi keluar masuknya sulit, apalagi di sebelah kanan saya naruh gini. Jadi di pinggang agak kesulitan saya. Pengennya saya yang model selobokan, jadi enak keluar masuk. Jadi saat mengeluarkan saya harus pelan-pelan, hati-hati, karena di pinggang sebelah kanan. Cara memasukkannya juga demikian. Setelah dipakai untuk menyembelih, dicuci. Setelah dicuci, kita pakai handuk kecil atau kanebo, dilap kering. Setelah dilap kering, disarungkan pelan-pelan dengan hati-hati. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini sebenarnya bukan andalan, karena ya ini sudah ada nama saya. Material 3CR13 setara dengan stainless steel. Ada 3CR13, 3CR17, S600, Elmax. Ini jajaran pilah-pilah dari baja modern sekelas stainless steel yang diproses secara tradisional, bukan pabrikan. Hidden tang, handle-nya brul amboina, dipin mozaik tembus, dipin penguat. Sepertinya tipis lentur, padahal enggak. Ini karena baja keras. Terus saya ceritakan sejarah historinya. Jadi waktu jelang Idul Kurban tahun kemarin, kita buat beberapa ukuran model seperti ini, beberapa ukuran, ada yang bull nose gede, ada yang bull nose kecil juga. Untuk strike ukuran 18, 20, 25, 30 kita buat. Nah, saya kepengen yang saya pakai ada namanya, makanya kita grafir nama itu biar keren aja. Karena selain kenyamanan, di awal tadi saya sudah sampaikan konsepnya, bila pakai apapun yang penting nyaman. Ukuran panjang, ukuran pendek, bentuknya ada yang betawian, ada yang koparan, macam-macam, itu tergantung kenyamanan gitu. Selanjutnya intinya adalah ketajaman gitu ya. Selain tajam juga terlihat premium, plus saya kasih nama supaya apa? Membangun kepercayaan diri pada diri saya sendiri. Ketika kita pakai mirror seperti kaca, ada namanya, terus dipakainya tajam, itu kan kita semakin percaya diri. Percaya diri bukan berarti jumawa atau jumowo atau sombong, bukan, beda lah ya, beda. Percaya diri itu menumbuhkan diri kita semakin percaya, maka percaya diri itu pede ya, singkatannya pede, tapi tidak kepedean ya. Kita percaya diri itu supaya kita itu tatak ketika berhadapan sapi besar, sapi yang sulit dijinakkan, dirobohkan dan lain sebagainya. Nah, disitulah penampilan diutamakan, termasuk penampilannya si bilah yang akan kita pakai. Nah, kebetulan saya lebih nyaman dengan gaya tarik, maka bilah yang saya pilih modelnya seperti ini. Polos ya, di punggung bilahnya polos, tidak dari kasurnya juga. Nah, seperti ini. Ini kembarannya ada, nah ini kembarannya. Sarungnya juga demikian, tebal, premium. Ini kembarannya persis. Oke kan, mungkin agak sedikit ramping yang di bawah ya, yang atas mungkin sedikit agak lebar sampai ujung. Kita ukur dulu yang ini
Jadi kita sharing-sharing lah. Kadang saya tuh dikejar durasi juga, konsumen males melihat konten yang panjang, itu malas. Ini 25 cm di pangkal 4,3, ketebalan 2 mili. Yang ini ya, ingat-ingat 25 cm. Sedangkan kita ukur yang saya pakai, ini saya pakai bukan berarti saya suka banget andalan, enggak juga, tidak juga. Kebetulan yang ini panjang bilah 25,5 di pangkal 4 cm, 4,1 ya kan. Jadi lebih ramping yang ini kebetulan karena handmade. Jadi ketika di finishing karena BG untuk memirrorkan juga, maka pasti ada selisihnya milian, hitungannya milian seperti itu. Nah, ketika saya pakai di Idul Kurban, menyembelih kambing-kambing yang gede-gede dengan lubang di atas lubang got ukuran setengah meter, untuk kambing yang paling terakhir gede banget, saking gedenya itu dikasih kalung kelundungan sapi gitu, keren itu ya. Nah itu dia berontak, dan yang memegang juga sudah capek, kurang kuat. Ini tengah menuju ujung, dia menyentuh membentur beton daripada cor-coran di got tadi, krak gitu. Ada cipingnya. Nah ini tidak perlu kita asah dengan batu, tidak perlu. Jadi saya stroping pakai kuda, pakai sapi, saya stroping terus. Nah saya pakai, alhamdulillah ini tanpa servis ulang ya, ketajamannya seperti ini. Kita coba tes di kertas secara pelan ya, dari pangkal. Nah, sudah halus, sudah tidak ada ciping-cipingnya, karena kita pakai menyembelih di RPH. Kita pakai menyembelih terus dan terus kita stroping, cukup seperti itu. Alhamdulillah tidak sampai turun ke batu asahan. Jadi cukup dengan menstropingnya. Penting banget stroping itu, alat wajib lah yang dipakai. Nanti kalau misalkan kurang tajam bagaimana? Terus di stroping, nanti akan tahu sendiri, karena stroping premium kita itu dari kulit sapi, kulit domba, kulit kuda, itu premium. Bolak-balik dua sisi, ada sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Nanti akan tahu sendiri ketika di stroping pelan-pelan gini. Kita ada teknik menstroping itu 3 ya. Kalau kemarin 2, sekarang kita temukan lagi 3 cara. Yang pertama begini, dorong punggung bilahnya, dorong ya. Yang didorong punggung bilah dari atas, ujung bilah turunkan seret sampai pangkal, sampai ke bawah. Nah ini untuk yang pertama, teknik pertama. Selanjutnya dibalik, tetap pangkal masih di posisinya, cuma dibalik posisi bilahnya. Dorong, ditarik ke atas, dorong ke bawah, ditarik ke atas pangkal bilah sampai ujung. Pelan-pelan dirasakan. Sudut kemiringannya antara 10 sampai 15 derajat. Terus begini. Tarik, dorong, tarik. Baik itu posisi miring ataupun di tanah, di lantai, di meja seperti ini. Dorong, tarik. Itu teknik pertama. Selanjutnya teknik yang kedua, teknik dorong-dorong saja. Dorong seperti ini ke bawah 3 kali misalkan. Terus saat naik itu ujung bilahnya dulu yang didorong ke atas. Teknik dorong-dorong seperti ini. Sudut kemiringannya sama, tapi teknik dorongnya yang ini dorong-dorong. 3 misalkan, atau 5 atau 10 seperti itu teknik yang kedua. Selanjutnya teknik yang ketiga, ini yang terbaru ini. Dorong, tarik, dorong, ya, dorong, tarik, dorong, tarik, ya, dorong, gini, tarik, dorong, gitu ya. Dorong, tarik, dorong, terus dorong, tarik,
tarik seperti itulah. Oke, itu teknik cara men-strobing. Selanjutnya juga yang terakhir sebelum saya tutup, teknik sembelihan. Teknik sembelihan, ketika kita melihat jakal itu menyembelihnya masih begini, itu belum pernah ikut pelatihan sesembelihan. Mohon maaf. Jadi kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, dan juga kita harus terus belajar. Kalau teknik seperti ini menyembelihnya berarti masih belum pernah belajar. Harus mau belajar ini. Jadi sekali dorong, baik itu tangan satu ataupun dibantu tangan dua gini, disempurnakan ke atas. Ini teknik dorong. Selanjutnya ada teknik tarik. Terus selesai. Ada teknik tarik dorong tapi genggamannya seperti ini. Seperti yang saya lakukan setiap kali. Tarik, disempurnakan, dorong ke bawah. Kalau masih belum yakin, disempurnakan lagi ke atas. Begitu. Nah, ini 2 malam ini sudah saya praktekkan lagi. Ada teknik lagi yang lain. Gelambir ketarik, leher sapi kencang. Itu ujung bilah kita mulai dekatkan ke leher sasarannya. Selanjutnya kita dorong ke bawah. Jauh sudah buka kan separuh sampai bawah. Tarik ke atas, seret. Itu lebih maksimal daripada kita tarik gini, terlihat menggorong. Seperti ini pun terlihat menggorong. Selanjutnya yang saya masih akan terus belajar untuk menyembelih di RPH dengan ritme seperti ini, buka jelas, tarik ini, dan dengan power yang ukurannya harus disesuaikan leher sapi. Karena beberapa kali ketika saya dorong tarik gini sampai menyentuh leher tulang sapi, krak, sampai krak. Seperti itu. Mungkin bila mana ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ada kekhilafan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan di kolom komentar. Like dan komen ditunggu. Share video ini jika bermanfaat. Akhiran walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.